Hai, Shalom. Terima kasih karena singgah di account saya. Ya, tujuan account ini saya cipta sebab saya tergerak hati untuk menjelaskan penulisan-penulisan pendek saja. Saya biasa kongsikan dalam media sosial, Facebook terutama sekali, paling banyak. Kadang-kadang ada saya kongsikan dalam Instagram juga. Ayat-ayat ini kadang-kadang terhasil apabila saya terfikir tiba-tiba ketika sedang memandu, berjalan, atau membaca sesuatu, ya tiba-tiba saya akan terfikir ayat-ayat pendek yang selepas itu saya akan kongsikan terus. Sebab kalau saya tidak kongsikan terus, selepas itu saya akan lupa. Jadi jika saya terfikir ayat-ayat itu, saya akan kongsikan terus. Jadi saya mulai menulis pada tahun 2013 dan tergerak hati untuk menjelaskan sebenarnya kenapa saya terfikir tentang ayat-ayat tersebut. Jadi sebelum kita mulai, mohon penyertaan Tuhan, sebab saya yakin ini adalah rancangan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menjelaskan isi hati dalam penulisan yang saya pernah kongsikan sebelum ini. Saya mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah memberi kami damai, sukacita, dan Engkau memberi kami jalan keluar sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih mengasihi, menyertai kami. Kami mau serahkan kesaksian ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Penulisan pertama saya yaitu pada tahun 2013. Tanggal 11 Desember. Jadi ayat pertama yang keluar dalam pikiran saya ialah sebab itu saya ingin selalu giat dalam pelayanan. Sebab bila saya bersama Tuhan, saya rasakan orang yang saya sayangi yang terlebih dahulu pergi juga ada bersama saya. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu, saya ingin selalu giat dalam pelayanan. Sebab bila saya bersama Tuhan, saya rasakan orang yang saya sayangi yang terlebih dahulu pergi juga ada bersama saya. Jadi ayat ini terlintas dalam pikiran saya ketika saya dalam hadirat Tuhan, dalam gereja melayani Tuhan, karena 3 tahun sebelum itu mendiang Bapak saya meninggal, itu pada tanggal 2010. Mendiang Bapak saya meninggal masa itu secara tiba-tiba, dan ketika itu saya masih dalam pengajian saya di Semenanjung. Jadi memang kabar duka itu yang membuatkan saya hampir putus asa dalam pelajaran. Karena di saat saya baru mulai dalam pengajian saya, beberapa bulan lepas itu Bapak saya meninggal. Dan seminggu sebelum Bapak saya meninggal, dia sempat telepon saya. Tidak tahu
Mungkin itu salah satu petunjuk yang dia akan jalan seminggu selepas dia telepon saya. Sebab saya boleh rasa yang kesedihan itu sudah ada. Sebab masa dia telepon, air mata saya mengalir, saya menangis, dan saya tidak sadar kenapa. Saya rindu betul mau balik kampung. Jadi seminggu selepas itu kakak saya telepon, dia cakap, kamu perlu balik. Saya tanya kenapa, dia tidak bagi tahu. Balik saja. Jadi saya ambil flight emergency masa itu, malam balik terus Sabah. Sampai di Sabah terus ke Hospital Queen Elizabeth, dan di situ saya nampak bapak saya hanya terbaring kaku, memang koma sudah. Jadi memang tidak berpeluang untuk bercakap atau mendengar suara dia lagi. Sebab kalau ikutkan memang 50-50 lagi, dan yang membantu dia bernafas saat itu hanya bantuan oksigen. Nadi dia masih kuat, sebab dia memang seorang yang semangat untuk teruskan hidup. Namun tubuh dia dan pendarahan dalam otak itu tidak membantu dia untuk kembali seperti asal. Jadi dia hanya beberapa hari dalam koma, dan hari Ahad dia meninggal. Jadi keadaan yang mengejutkan juga. Memang masa itu tidak ada kesempatan untuk bercakap lagi dengan dia, lagi nasihat, mendengar nasihat dia. Jadi saya hampir putus asa. Pensyarah saya telepon saya bila mau kembali ke Politeknik, sebab masa itu saya belajar di Politeknik Perak. Jadi beberapa hari, hampir seminggu juga saya delay tidak balik ke Semenanjung. Jadi syukurlah sebab keluarga saya menasihatkan saya supaya saya boleh meneruskan pengajian saya. Dan puji Tuhan, saya dapat semangat itu dan saya teruskan pengajian saya. Lama, itu tahun 2010. Dan saat itu memang iman saya lemah, dan saya tidak sadar bila saya mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Saya datang ke gereja, tapi dalam keadaan sedih. Ya sebab manusia kedagingan kita, kalau keluarga terdekat kita, orang terdekat kita meninggalkan kita, pastinya kita akan sedih. Dan pastinya semangat kita akan menjadi lemah. Jika tidak ada orang yang menguatkan saya pada masa itu, sudah tentu saya tidak boleh melangkah ke depan untuk menghabiskan pengajian saya. 3 tahun berlalu, saya mulai dalam pelayanan, dan tahun 2013 saya sadar. Roh Kudus berbicara, karena saya yakin itu bukan pikiran saya sendiri. Yang keluar, ayat-ayat yang keluar dalam pikiran saya, isi hati saya, itu bukan dari saya sendiri. Sebab kalau dari saya tidak akan mampu menguatkan diri saya sendiri, kecuali
oleh penyertaan Roh Kudus itu sendiri. Jadi ayat inilah ketika saya melayani Tuhan, giat dalam pelayanan, saya mulai yakin bahwa sebenarnya kita ada pengharapan dalam hidup. Orang yang terlebih dahulu pergi, akan pergi kepada Bapa di surga. Dari mana kita datang, dari situ juga kita kembali. Roh kita pergi kepada Tuhan. Tubuh kita mungkin yang sudah pergi terlebih dahulu daripada kita, tubuh itu akan lenyap bersatu kembali dengan debu tanah. Tapi kita yakin bahwa roh kita Tuhan akan ambil kembali. Dia akan kembali kepada Tuhan dan ia dijaga dengan rapi. Demikian jiwa kita. Jadi saya dikuatkan bahwa walaupun Bapak saya tidak lagi bersama kami, tapi saya yakin apabila kita mau melayani Tuhan, kita giat dalam pelayanan gereja, bercakap dengan Tuhan dalam bentuk doa, saya yakin Tuhan akan mengingatkan janji Dia bahwa Dia akan berikan kita kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Dan itu adalah surga. Dan surga adalah tempat orang reunion. Apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada Bapa, berkumpul, bersatu semula dalam kerajaan Tuhan. Jadi ayat ini sangat membantu saya untuk meneruskan hidup saya. Dengar macam senang, tapi proses ini membuatkan saya terus lagi berusaha untuk mengenal Tuhan dan mengenali kerajaan Tuhan. Karena saya tahu di mana orang yang terlebih dahulu pergi itu dijaga oleh Tuhan. Jadi kalau kita menjaga pelayanan kita, kita juga akan diberi waktu dan peluang merasakan hadirat Tuhan, melepaskan kerinduan kita pada orang yang sudah lebih dahulu pergi, dan Tuhan akan memberi kita penghiburan, pengharapan, mengingatkan kita tentang janjinya untuk kehidupan yang kekal, bersatu kembali di dalam kerajaan Tuhan. Jadi ayat ini sangat membantu saya sampai ke hari ini untuk tetap setia melayani Tuhan. Walaupun manusia daging kita masih lemah, masih sedih, setiap kali kita teringat, kita akan rindu orang yang terlebih dahulu pergi, orang terdekat kita. Tapi pada masa yang sama, kita diberi kekuatan bahwa Tuhan akan sentiasa menunaikan janji Dia. Pengharapan yang Dia berikan untuk mempersatukan kita kembali dalam kerajaan Tuhan. Jika itu kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, mengendalikan hidup kita. Jadi terus berusaha. Kesedihan apapun yang kita alami hari ini, kalau ada keluarga kita yang telah pergi dahulu, orang terdekat kita yang sudah pergi dahulu, yang sudah pergi dahulu, mendahului kita dalam kerajaan Tuhan pada Bapa di surga, kita sentiasa ingat bahwa Tuhan ada janji, dan janji itu Dia tunaikan ketika kita mau percaya dan meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi untuk ayat ini saya harap dapat membantu kita semua untuk teruskan semangat. Jika kita lemah, panggil Tuhan, berdoa. Minta Tuhan pimpin kehidupan kita. Minta Tuhan berikan kita penghiburan.
biarkan Tuhan mengatur hidup kita. Supaya dalam kesedihan kita itu akan ada kedamaian, sukacita. Karena hanya Tuhan yang boleh memberikan itu semua. Jangan pergi kepada hal-hal dunia untuk melepaskan kesedihan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang boleh mengubah kita, mengubah hati kita, menguatkan hati kita. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itulah yang akan memberikan kita pengharapan yang baru. Memberikan kita sukacita, damai, dan kegembiraan untuk meneruskan kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.